mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Naharudin selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Gunawan selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama teman sejawat saya, Bapak Harjono SPDI. Dan pada kegiatan supervisi ini saya akan melakukan percakapan praobservasi. Berikut percakapan praobservasi bersama Bapak Harjono. Selamat siang Pak Harjono, apa kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah. Ya. Kabarnya baik. Nah, Bapak hari ini sibuk tidak? Kebetulan sekarang jam kosong. Jam kosong ya Pak ya. Baik Pak, saya minta waktunya sebentar ya Pak ya. Ya berkenaan dengan supervisi akademik, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di saat pembelajaran Bapak nanti. Nah, harapannya supervisi akademik ini semoga Bapak tidak terbebani ya Pak ya. Ya, sebelum melakukan supervisi akademik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan praobservasi. Tujuan supervisi akademik ini Pak gunanya untuk membantu Bapak dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bapak yang berkaitan dengan kompetensi mengajar ya Pak ya. Di sini kita akan bercerita santai saja, bercerita berbuka pikiran, ngobrol santai aja ya Pak ya. Sebelum melakukan supervisi akademik, saya yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan praobservasi. Apakah Bapak sudah siap dengan pertanyaan praobservasi yang akan saya letakkan kepada Bapak? Untuk kegiatan supervisi akademik ini Bapak akan siap? Untuk kegiatan supervisi Besok insya Allah. besok Pak ya. Nah, dari percakapan kita ini apa harapan untuk Bapak? Jadi harapan saya setelah kita berbincang-bincang ada masukan dan saran dari Ibu yang ada tujuannya untuk perbaikan pembelajaran saya. Ya. Berarti yang Bapak harapkan kita saling bertukar pikiran Pak ya. Semoga saya bisa membantu Pak ya. Semoga dengan kegiatan supervisi akademik ini nanti saat pembelajaran Bapak tidak terbebani Pak ya. Nah, kalau saya boleh tahu besok Bapak mau ngambil materi apa Pak ya? Besok itu di kelas 1 pembelajaran 4 dengan Ya. materinya rukun Islam dan kalimat Materi rukun Islam dan kalimat syahadatain ya. Nah, jadi Bapak akan mengajari materi pelajaran agama ya Pak ya. Nah, dalam pembelajaran besok tentunya Bapak sudah menyiapkan tujuan pembelajaran ya Pak ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran untuk materi besok? Yang pertama itu tujuan pembelajaran saya siswa dapat meyakini rukun Islam dan meyakini kalimat syahadatain. Nah, dari tujuan yang sudah Bapak sampaikan ya Pak ya, berarti siswa mampu meyakini ya tentang syahadatain dan rukun Islam ya Pak ya. Nah, di sini apakah Bapak sudah melakukan persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Ya, untuk persiapan sudah itu saya mempersiapkan modul ajar, kemudian media, kemudian juga lembar kerja peserta didik. Untuk alat peraganya Pak? Alat peraganya besok memakai media fokus. Memakai media infus ya Pak ya. Oke, berarti sudah lengkap semua ya Pak ya persiapannya untuk observasi besok Pak ya. Nah, terkait dengan pembelajaran besok ya Pak ya, di sini tentunya ada beberapa materi yang nantinya akan disampaikan
kesulitan dalam penyampaian dan siswa sulit dalam menangkap. Kira-kira berkaitan tentang apa itu Pak? Mungkin di dalam kelas itu kita menemui kemampuan siswa yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat dalam menangkap materi pelajaran. Berarti keberagaman siswa ya Pak ya. Berarti ini terkait dengan kesiapan belajar ya Pak ya. Nah, karena masing-masing siswa memiliki keterampilan yang berbeda, ya. Ada yang dengan cepat menangkap pembelajaran, ada yang sedang, kemudian ada juga yang lambat dalam pembelajaran. Menurut Bapak terkait dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok ya saat observasi, strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran apa yang Bapak gunakan terkait dengan materi yang akan Bapak sampaikan besok? Iya, bisa Bapak ceritakan Pak strateginya, metodenya? Ada metode diskusi ya kan? Jadi pertama langkah pembelajaran saya itu saya membagi anak menjadi beberapa kelompok. Karena saya petakan dari berbagai macam kemampuan yang berbeda, mungkin misalnya saya masukkan anak yang kemampuannya cepat, sedang dan lambat. Kemudian juga nanti ada saya memberikan tugas per kelompok, juga memberikan tugas individu. Sudah bagus sekali strategi ya Bapak ya Pak ya, membagi kelompok ya. Kemudian Bapak juga sudah menyiapkan LKPD untuk pembelajaran individu dan kelompok. Ya, bagus sekali ya Pak untuk observasi dalam pembelajaran Bapak sudah mempersiapkan media-media yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Berarti di sini Bapak sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, saat pembelajaran nanti bantuan seperti apa ya Pak ya yang akan Bapak berikan untuk siswa jika di dalam pembelajaran nanti ada siswa yang belum mengerti? Jadi pembelajaran ini saya bagi beberapa kelompok. Nanti saya juga di sini posisinya sebagai pemandu diskusi. Pemandu diskusi Pak ya. Saya nanti berkeliling mengamati diskusi. Kemudian saya juga memberikan paman jika ada siswa atau peserta didik yang belum mengerti tentang materi hukum Islam dan syariat. Nah, dari tadi sudah saya perhatikan persiapan tentang media pembelajaran. Kira-kira ada yang masih belum sempat Bapak persiapkan. Kira-kira Bapak butuh bantuan siapa Pak? Kalau Ibu bisa membantu saya berterima kasih. Ya, insya Allah saya akan membantu mempersiapkan alat peraga ya Pak ya. Bapak akan menggunakan Infokus Pak ya. Berarti Bapak akan menampilkan video. Ya, baik. Insya Allah besok saya bisa membantu Bapak saat observasi menyiapkan alat peraganya. Nah, dari proses pembelajaran ini menurut Bapak area pengembangan yang hendak Bapak capai apa Pak? Ada beberapa area pengembangan yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu saya ingin meningkatkan area pengembangan intelektual saya. Bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada anak juga dengan lebih baik dan jelas supaya anak dapat menangkap materi saya dengan mudah dan cepat. Kemudian juga pembelajaran ini saya mengusahakan sebagai pembelajaran yang menarik dan berpusat kepada siswa dan bisa memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid. Kemudian ada pengembangan sosial emosional saya. Karena keberagaman dari siswa ini mungkin kita bisa mengontrol emosi kita sebagai murid. Kadang kita marah melihat anak yang beberapa kali kita jelaskan tetapi belum paham. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional saya. Berarti dari apa yang Bapak sampaikan saya menangkap ya Pak ya, Bapak ingin mengembangkan kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional ya, pedagogik, kemudian kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakter murid. Memang kadang kita terpancing emosi ya Pak ya, di saat menjelaskan sudah berkali-kali kita jelaskan materinya, tetapi masih ada anak yang belum jelas juga tentang materi yang kita sampaikan ini. Nah, bagus sekali Pak tentang pengembangan
yang akan Bapak capai ini pada saat observasi nanti terkait kompetensi yang akan Bapak tingkatkan ini ya Pak ya. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak gunakan dalam mencapai kompetensi itu? Dalam mengembangkan 3 pengembangan tadi, strateginya bagaimana? Jadi strateginya saya ini berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran itu lebih baik lagi. Kemudian saya juga merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dengan media dan alat peraga yang menarik sehingga murid mudah menangkap materi yang saya berikan. Kemudian untuk sosial emosionalnya saya menyiapkan pembelajaran dan kesiapan belajar siswa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga pembelajaran yang disampaikan mudah dan dapat dipahami. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Nanti saya akan bantu Bapak dalam rangkaian supervisi akademik ini di dalam kegiatan observasi. Mudah-mudahan Bapak bisa lancar dalam menerapkan semua yang akan Bapak rencanakan. Amin. Nah, nanti setelah kegiatan observasi ya Pak ya, kita akan berbincang-bincang lagi pada tahap pasca observasi ya, terkait pembelajaran Bapak, apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum terlaksana. Kemudian bagaimana tindak lanjut nanti ke depannya dalam jangka panjang untuk pembelajaran Bapak nanti. Baik Pak, terima kasih Pak, semoga lancar, tidak halangan suatu apapun, sehingga kita dapat bertemu pada kegiatan observasi besok ya Pak ya. Terima kasih Pak. Kita baca doa. Doa. Nanti ketika berdoa tangannya kemana? Ya. Tangannya selain ini. Ya. Apa lagi tuh? Oke, tangannya diangkat. Pada anak-anak Bapak yang bertemu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa ketemu dan diberi kesehatan sehingga bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kedua kalinya salawat dan salam. Mari bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabatnya sampai pada kita. Amin. Ya Allah. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau periksa kehadirannya dulu. Ya. Yang Bapak panggil namanya silakan tunjuk pakai tangan kanan ya. Abizan Khairul Anam, Adnan Pirendra, Alifah Hibatillah, saya Farhanisa Azni, Amila Maulida. Gak berangkat? Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Kemarin sudah selesai pembelajaran 3. Hari ini kita masuk pembelajaran 4 atau bab 4. Itu ada di halaman 52. Halaman 52 5 sama 2. Silakan dibuka.
halaman 52. Ya, halaman 52 sudah ketemu? Ya. Halaman 52. Ada gambar ini ya. Semuanya coba lihat. Ada gambar orang sedang pergi ke masjid. Jantung ya. Ya, halaman 52. Kita belajar mengenal rukun Islam. Mengenal rukun Islam. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita ini ada 9. Banyak ya. Tapi untuk pertemuan hari ini 3 saja tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak mempercayai rukun Islam. Ya, yang pertama kita harus percaya dulu rukun Islam. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita anak-anak kelas 1 semuanya menyayangi ayah dan bunda. Ya, ayah dan bunda itu siapa? Orang tua kita di rumah. Dan yang ketiga tadi menyebutkan arti rukun Islam dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Nah, ini sudah duduknya dibagi berkelompok tadi ya. Sudah ketemu. Halaman 54. Buka halaman 55. Ya, gambar ada orang kos. Mari lihat gambarnya. Ya. Ketemu ya? Ketemu semuanya. Sudah ketemu? Ya. Halaman 55. Lihat sini. Ya, jadi pelajaran kita kali ini yaitu mengenal rukun Islam. Ya, bentar. Ini duduknya sudah Bapak bagi menjadi berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kelompok. Nah, ya. Bapak kasih tugas kelompok sebagai awal dari pembelajaran kita. Sebelum kita memasuki materi, anak-anak coba mengamati gambar. Silakan dibuat kelompok ya. Ada gambar di halaman 55. Nah, dibuat kelompok kira-kira gambar apa? Kegiatan apa yang sedang terjadi pada gambar 4.1? 4.1. Gambar 4.1 kira-kira gambar apa atau kejadian apa yang kita lihat di gambar 4.1? Bisa ya? Nah, itu tunggu ya, ini kira-kira gambar apa ini? Itu satu dulu. Kemudian di halaman berikutnya ada gambar 4.2. Gambar 4.2. Kira-kira gambar apa yang mencerminkan atau yang sedang terjadi di gambar 4.2 ini? Ya, jadi tugas kelompoknya ada dulu. Ya, halaman 55 sama 56. Ya. Paham ya? Ya. Gambar yang di halaman 55 sama yang 56. Tulis apa judulnya, apa yang terjadi ya di gambar 5.5 sama 5.6. Ya. Ini dibuat dulu lagi ya, awal kita. Ya. Nah, gambar 4.1. Coba ini kelompok. Ya. Kelompok 1 kira-kira gambar apa ini? Gambar orang sedang sholat. Kalau menurut kelompok 2, ini gambar apa?
Sedang sholat. Gambar kelompok 3. Kelompoknya Ryan. Ya, nanti. Kelompoknya Ryan. Kira-kira gambar apa ini Ryan? Gambar orang sedang sholat. Kelompoknya Nisa. Coba gambar apa ini? Coba perhatikan. Hah? Orang sedang sholat juga. Ya. Ini gambar kelompok lima ya. Kelompok 5. Kira-kira gambar apa ini, Man? Man. Orang sholat. Coba tiup. Sama kelompoknya itu. Kira-kira gambar apa? Orang sholat. Sarif. Kelompoknya Sarif. Kelompok 1. Kelompok 1 bukan di situ tadi. Nah, kira-kira apa gambar apa ini, Sarif? Yang kalian tangkap ini gambar orang sholat. Semua jawaban benar ya. Gambar orang sedang sholat, tetapi kurang lengkap. Gimana kurang lengkapnya? Karena mereka sholatnya berjamaah. Jadi gambar yang benar adalah kan ada di sini siswa kelas 1 melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama lebih dari 2 orang. Kenapa orang harus melaksanakan sholat? Ada yang tahu? Kenapa sih orang Islam itu kok sholat? Namanya apa? Namanya sholat. Kenapa orang Islam itu harus sholat? Coba, ayo, mana yang jawab? Hah? Biar masuk surga. Ya, kelompoknya ini, Ilona. Kenapa orang Islam harus sholat, Tona? Hah? Biar masuk surga. Coba kelompoknya Ryan. Kenapa umat Islam itu kok harus sholat? Biar masuk surga, ya? Coba jawabannya dari kelompok ini, kelompok 2. Kenapa kita harus sholat? Nah, supaya masuk surga. Ya, siapa yang ingin masuk surga? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Siapa yang ingin masuk surga? Tunjuk tangan. Nah, siapa yang mau masuk surga? Tunjuk tangan. Jadi perhatikan, sholat itu adalah rukun salah satu rukun Islam namanya sholat 5 waktu sehari semalam. Yang namanya rukun Islam itu merupakan dasar-dasar kita, apa yang harus kita kerjakan sebagai seseorang yang beragama Islam. Nah, biar lebih jelas kita lihat video ya. Mau nonton nggak? Ini suaranya harus tenang, tangannya di atas meja. Semua tangan harus di atas meja. Semua tangannya dilipat di atas meja. Duduknya yang benar, harga. Bukunya diam dulu di situ. Belum rapi duduknya, belum kita mulai. Belum diam, belum kita mulai videonya. Nah, ini ada video ya. Kita nonton sama-sama. Ayo, yuk jadi bagian dari kebaikan Nusa Official Store yang terkoneksi ya teman. Apa ya? Sudah. Ya. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita
Satu syahadat, dua sholat, tiga puasa, empat bayar zakat, lima naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. Satu syahadat, dua sholat, tiga puasa, empat bayar zakat, lima naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Mana kita ulang lagi? Kita ulang apa kira-kira yang kita tangkap dari Islam tadi? Islam ada berapa ayo tadi? 5. Coba angkat jarinya. Mana yang 5 itu? Angkat tangan kanannya. Tangan kanannya mana? Ada 5. Apa saja yang pertama tadi, Man? Syahadat. Bagaimana bunyinya? Syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga apa? Yang kedua puasa. Yang keempat apa? Zakat. Yang terakhir naik bagi yang mampu. Nah, biar paham lagi kita nonton sekali lagi ya. 10 rukun Islam tadi. Ayo sama-sama 10 rukun Islam. 1 syahadat, 2 puasa, 10 coba dari ini. 10 rukun Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji bagi yang mampu. Coba kelompok Sarif. 1, 2, 3. 1 bagus. Coba kelompoknya Wilona. Rukun Islam ada berapa? Coba 1 syahadat, 3 puasa, 4 jadi itu ya, perhatikan semuanya. Ada 5 rukun Islam yang wajib kita hafalkan ya. Wajib kita hafalkan dan juga kita amalkan, kita kerjakan. Yang pertama syahadat. Bagaimana bunyi syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasul. Nah, ini yang pertama. Yang kedua apa Ryan? Sholat. Coba kita mulai dari sholat subuh. Ada sholat subuh, sholat zuhur,
sholat asar, sholat yang terakhir sebelum tidur sholat isya. Jadi ada 5 waktu saat malam kita melaksanakan sholat. Yang ketiga tadi apa? Ayo yang ketiga. Akilah yang ketiga, rukun Islam yang ketiga apa? Berpuasa. Nah, biasanya kita berpuasa di bulan apa? Di bulan apa? Puasanya di bulan apa? Di bulan Ramadan. Siangnya kita puasa, malamnya kita sholat tarawih. Nah, ini juga rukun Islam. Nah, yang keempat apa tadi? Ayo, Ryan. Yang keempat apa? Membayar zakat. Kita sama orang tua kita membayar zakat. Biasanya itu di tempatnya di masjid atau musola. Kita bawa beras 1 orang 2,5 kilo ya, atau bawa uang sebagai pengganti boleh. Yang terakhir tadi apa? Yang kelima apa? Rukun yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Mampu apa Pak? Mampu duitnya, mampu uangnya, mampu kuat tenaganya. Kalau sakit gimana mau naik haji? Makan aja susah kan? Makan aja tidak selera. Jadi itu tadi rukun Islam yang harus anak-anak tahu. Coba sama-sama semuanya rukun Islam. 1 syahadat, 2 tepuk tangan untuk kita. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang paham tentang rukun Islam? Ada yang mau disampaikan tentang rukun Islam? Ada, silakan tunjuk tangan. Gak apa-apa. Nah, namanya yang ya, ada yang namanya wajib. Itu membaca ini apa? Subuh ya, sholat subuh. Ada lagi yang bertanya? Kalau kita tepuk tangan sambil menjadikannya sebuah lagu, insya Allah kita hafal. Tidak hanya kita hafal, tapi kita kerjakan sehari-hari. Baik ya, untuk hari ini Bapak juga ada tugas. Tugas ini silakan dikerjakan. Perhatikan. Coba semuanya tepuk anak soleh. Coba semuanya angkat tangan. Tepuk anak soleh. Orang tua
harus semua. Nah, perhatikan, nanti tidak paham. Ini kalian menarik garis, kira-kira pasangannya mana yang pas, ya? Antara pos sebelah kanan dengan yang sebelah kiri, tinggal menarik garis, bisa ya? Nah, tapi sebelumnya dibuat dulu namanya sendiri di sini, ya. Bisa ya? Tarik garisnya. Namanya dulu di atas. Lihat garis sebelah kiri, kemudian kira-kira sedang apa orang ini, ya? Galona, pasti kan? Bentar, jangan rebutan ini. Nah, namanya dulu di atas, kemudian menarik garis kira-kira cowok yang cocok. Yang ditarik kira-kira kali ini pasangannya yang mana? Ini gambar orang apa? Kira-kira pasangannya yang mana? Buat namanya dulu sendiri. Buat namanya dulu di atas. Nah, buat namanya dulu di atas. Ya, nanti garisnya ada gambar ini, pasangannya jelas. Ya, silakan baca. Nah, ini gambar apa nih kira-kira? Pasangannya di mana? Nah, itu yang dibuat kan dari contohnya seperti ini. Coba perhatikan. Ini kan ada 5 gambar ya. 5 gambar ini adalah rukun apa tadi? Rukun Islam ya. Nah, kan ada tulisannya misalnya A, B, C, D, E. Nah, tugas anak-anak semuanya menarik gambar. Misalnya ini gambar orang yang sedang melakukan kegiatan A. Baru tarik ke sini. Ini contoh ya. Misalnya gambar ini sedang melakukan kegiatan E. Tarik ke sini. Nah, contohnya. Contoh yang di depan. Jangan ganggu temannya, sendiri. Bapak kasih sendiri. Ya, lanjutkan. Kamu dapat kan? Lihat gambarnya. Coba perhatikan gambarnya. Kalau rasa itu ngapain? Tidak makan, tidak minum. Nah, ya ditarik mana arahnya. Perhatikan baik-baik.
baik gambarnya ya. Ya. Gambarnya dilihat bagus-bagus. Ini apa nih? Namanya. Coba lihat kalau sedang puasa itu kan ada gambarnya ya. Gambar nggak boleh makan, ada minuman disilang, nggak boleh merokok, ya kan? Namanya tidak. Ini siapa nih? Bisa ya? Lihat ke depan semuanya. Ya, semuanya tenang dulu, perhatikan Bapak. Ya, duduk. Jadi ini sebelum kita duduk, ya. Ya. Nah, duduk semuanya, duduk. Ayo. Duduk semuanya, coba perhatikan Bapak. Lihat ini sebentar sebelum kita tutup ya. Ini kita bahas sama-sama ya. Kira-kira yang nomor 1 ini tentang apa ini? Tentang apa ya, Kila? Sahadat, karena di sini ada tulisannya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang nomor 2 kira-kira gambar apa, Sarif? Sholat, ini namanya gerakan sujud. Nah, nomor 3 apa? Nomor 3 ini apa, gambar apa? Zakat. Nomor 5 gambar orang sedang apa? Ini yang gambar tidak boleh merokok. 2. Nah, yang terakhir gambar apa? Sebenarnya tahu. Haji. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Sampai di rumah jangan lupa belajar lagi, baca lagi bukunya. Ya, untuk pertemuan kita hari ini, Bapak cukupkan dulu ya sampai di sini. Mohon maaf Bapak atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya lakukan supervisi akademik terhadap Bapak, Alhamdulillah setelah saya mengikuti supervisi akademik dari guru, kita telah mendapatkan pikiran, memberi masukan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sehingga untuk depannya pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik. tadi saya sudah mengobservasi, mengamati terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Dalam kegiatan supervisi akademik ini saya lihat sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dari tujuan pembelajaran Bapak, yaitu siswa meyakini syahadatain sebagai rukun Islam dengan benar. Nah, kemudian saya amati juga dalam pembelajaran Bapak
sudah dapat mengembangkan potensi diri, di mana di dalam pembelajaran Bapak sudah menggunakan pembelajaran berbasis teknologi ya Pak ya. Di mana Bapak menyiapkan media pembelajaran, kemudian video yang dapat menarik siswa untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Nah, di dalam pembelajaran Bapak juga, Bapak sudah dapat mengembangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, Bapak juga sudah melakukan kegiatan pembelajaran, di mana di dalamnya sudah terdapat pembelajaran sosial emosional. Di dalam pembelajaran tersebut, Bapak sudah memandu siswa dengan baik dan sabar, sehingga siswa yang belum paham menjadi paham dalam mengikuti materi yang Bapak ajarkan. Selanjutnya, strategi yang Bapak gunakan, Bapak siapkan sudah bagus, yaitu menggunakan alat peraga, laptop, infokus ya Pak. Kemudian Bapak menyiapkan video. Kemudian di dalam pembelajaran Bapak sudah membagi siswa menjadi berapa kelompok. Kemudian tugas siswa ada tugas berkelompok dan tugas individu. Nah, ini sudah cukup baik sekali Pak ya. Sudah bagus sekali, saya lihat, saya amati. Berarti Bapak memang benar-benar sudah mempersiapkan pembelajaran ini dengan baik. Nah, terima kasih Pak untuk kegiatan observasi ini, pembelajaran ini ya Pak ya. Dan setelah kegiatan ini kita akan melakukan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Ya, terima kasih ya Pak. Dengan diawali memberikan pertanyaan pada saat observasi, kemudian kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ya Pak ya. Kemudian pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Anjuna. Apakah Bapak Anjuna sudah siap dengan pertanyaan yang saya berikan? Ya. Dari kegiatan supervisi akademik ya Pak ya, saat observasi, apakah tujuan pembelajaran yang sudah terlaksana Bapak sampaikan pada saat pembelajaran Pak? Jadi tujuan pembelajaran itu sudah saya sampaikan dari awal pembelajaran ini. Setelah saya bulan saya menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang saya sampaikan. Iya. Apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan Pak? Insya Allah sudah sesuai walaupun belum 100%. Karena tujuan pembelajaran itu kami mencakup kemampuan afektif anak, kemampuan psikomotor, kemudian keterampilan anak. Nah, pada kegiatan supervisi akademik kemarin ya Pak ya, area pengembangan yang sudah tercapai, kompetensi diri Bapak apakah sudah tercapai Pak? Ya, sudah tercapai ada beberapa hal. Yang pertama, pada pembelajaran itu saya bisa menggunakan teknologi untuk menunjang pembelajaran, seperti penggunaan komputer atau laptop, kemudian dibantu dengan fokus. Kemudian saya juga menggunakan media YouTube sebagai alat untuk menyampaikan materi kepada anak. Kemudian pada pembelajaran itu saya juga sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan terakhir, pada pembelajaran saya itu saya juga sudah melakukan pembelajaran sosial emosional. Saya bisa menahan emosi, mengelola emosi. Untuk anak-anak mungkin kemampuan anak-anak itu berbeda-beda ya. Ada yang anak cepat menangkap materi, ada yang sedang, ada yang lambat. Berarti area pengembangan yang Bapak capai sudah tercapai ya Pak? Insya Allah sudah. Pada saat observasi kemarin ya Pak ya. Nah, apa rencana tindak lanjut Bapak setelah melakukan kegiatan supervisi akademik ini untuk pembelajaran selanjutnya Pak? Rencana saya akan selalu insya Allah menggunakan fasilitas pembelajaran dengan inovasi yang berbasis TIK, yang menggunakan untuk kemampuan teknologi sebagai pembelajaran saya sebagai guru ke depan. Kemudian juga saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi
kelas maupun untuk praktek anak, yang mulai dari kesiapan, kemudian minat belajar serta profil belajar, agar memberikan pembelajaran yang bermakna pada siswa. Kemudian yang terakhir, saya akan memfasilitasi dan membantu siswa dalam mengelola apa yang ada di dalam diri siswa, baik itu minat maupun kompetisi serta pembelajaran sosial emosional. Nah, dari beberapa pertanyaan pasca observasi ini ya Pak ya, dari tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan di awal pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan materi Bapak ajarkan ya Pak ya, kemudian kegiatan pengembangan kompetensi diri Bapak sudah tercapai di saat pembelajaran, ada 3 ya Pak ya, yaitu pembelajaran menggunakan teknologi, kemudian pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yaitu pembelajaran dan diferensiasi ya Pak. Kemudian Bapak menyelipkan juga pembelajaran itu dengan sosial emosional Bapak dalam memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Nah, rencana tindak lanjut Bapak akan selalu memfasilitasi siswa di dalam pembelajaran Pak ya. Nah, saya semoga apa yang menjadi harapan Bapak bisa tercapai, terlaksana, tidak ada suatu halangan apapun. Kemudian terima kasih Pak sudah mau bersedia saya lakukan supervisi akademik ini. Bapak tidak merasa terbebani dengan kegiatan ini. Coaching ini bermaksud untuk membantu Bapak dalam menggali kompetensi atau mengembangkan kompetensi diri ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.